Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Atila, NIM 105381100721 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tugas final Sistem Sosial Budaya, dosen Bapak Syafruddin SPD MPD. Di sini saya akan mengupas kembali yang saya ketahui materi yang pernah dibawakan oleh Bapak Syafruddin SPD MPD. Yang pertama yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta atau kekuatan untuk berpikir adalah suatu bagian di dalam jiwa manusia dalam mengenali, memahami, mengingat, dan menyimpulkan berbagai objek dan fenomena di sekitarnya. Dengan pikiran, manusia dapat menemukan kebenaran dan membedakannya dari sesuatu yang salah. Pikiran juga dapat menghasilkan ide-ide baru yang sangat penting bagi perkembangan kualitas hidup manusia. Rasa yaitu segala gerak dan perubahan hati sehingga manusia dapat merasakan senang, sedih, kecewa, malu, bangga, kasihan, benci, sayang, dan lain sebagainya. Perasaan dialami oleh hati, bukan pikiran. Walaupun demikian, keduanya saling berpengaruh. Karsa atau kehendak atau kemauan. Kehendak ini merupakan dorongan alami di dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu yang awalnya dipikirkan oleh cipta dan rasa tersebut. Contohnya, jika seseorang ingin melakukan sesuatu hal, yang pertama muncul di dalam pikirannya adalah suatu cipta atau ide, di mana yang kita ketahui cipta ini merupakan suatu kekuatan untuk berpikir atau pada umumnya merupakan suatu ide. Setelah memunculkan suatu ide, kemudian muncullah suatu rasa yang mana merupakan suatu kekuatan jika yang benar-benar ingin dia laksanakan. Nah, yang terakhir, kemudian muncullah kasta atau kemauan atau kehendak, merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu yang awalnya dipikirkan oleh cipta dan rasa. Contoh lainnya, ingin membuat suatu masakan, di mana yang muncul awalnya itu adalah ide untuk ingin memasak apa. Nah, kemudian muncullah rasa atau keinginan yang ingin dia lakukan. Selain itu, muncul pula kemauan atau kehendak yang benar-benar ingin melakukan sesuatu seperti pada hal ini yang ingin memasak atau membuat masakan. Sistem budaya. Unsur-unsur budaya ada 7. Yang pertama, bahasa, sesuatu yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Yang kedua, sistem pengetahuan, sesuatu yang sangat penting bagi suatu unsur-unsur kebudayaan, karena dengan hal ini dapat lebih mengenal suatu gejala-gejala alam yang terjadi di sekitarnya. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan, suatu kelompok masyarakat seperti suku, contoh dalam hal RT, RW, dan lurah, dan lain sebagainya, yang mengacu pada suatu terbangunnya komunitas dalam masyarakat. Yang keempat, sistem teknologi dalam hal pertanian, transportasi, pengetahuan baru yang contohnya mengenal lebih baru tentang logam, mesin, dan lainnya. Yang kelima, sistem mata pencaharian yang mempunyai contoh beternak, berkebun, nelayan, dan yang lainnya. Yang keenam, sistem religi yang lebih mengarah kepada suatu kepercayaan seseorang masyarakat itu sendiri. Contohnya, sekelompok orang yang melakukan ritual kebudayaan, sesajen yang dipersiapkan untuk pohon-pohon dan batu besar. Yang terakhir atau yang ketujuh, kesenian. Seni merupakan hasil karya, rasa, dan kasta manusia. Semisal syair-syair lagu, puisi, yang merupakan suatu bagian dari kesenian. Wujud kebudayaan. Yang pertama, gagasan atau ide. Kebudayaan berbentuk ide-ide, gagasan, nilai, norma, dan pengaturan yang bersifat abstrak. Yang kedua, aktivitas atau tindakan. Kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola bagi manusia. Wujud ini sering dinamakan dengan sistem sosial. Yang ketiga, artefak atau karya. Kebudayaan fisik yang berupa hasil, aktivitas, perbuatan, dan karya manusia berupa benda atau hal-hal yang dapat diraba. Sistem sosial budaya. Sistem sosial budaya suatu keseluruhan dari unsur-unsur kata nilai,
tata sosial dan tata laku manusia yang saling berkaitan dan masing-masing bekerja secara mandiri serta bersama saling mendukung untuk mencapai tujuan hidup manusia dalam bermasyarakat. Masyarakat majemuk. Masyarakat multikultural merupakan suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya suku bangsa yang memiliki struktur budaya sendiri yang berbeda dengan budaya suku bangsa yang lainnya. Pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian masyarakat yaitu Forneival menyatakan bahwa masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri tanpa adanya pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Ciri-ciri masyarakat majemuk: yang pertama, mempunyai struktur budaya lebih dari satu. Yang kedua, nilai-nilai dasar yang merupakan kesepakatan bersama sulit berkembang. Yang ketiga, sering terjadi konflik sosial yang berbau sara. Yang keempat, struktur sosialnya lebih bersifat non-komplementer. Yang kelima, proses integrasi yang terjadi berlangsung secara lambat. Yang keenam, sering terjadi dominasi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Faktor-faktor penyebab timbulnya masyarakat majemuk ada tiga. Yang pertama, keadaan geografis. Yang kedua, pengaruh kebudayaan asing. Yang ketiga, kondisi kelebihan berbeda. Manusia sebagai makhluk individu berasal dari kata in dan definite. Dalam bahasa Inggris, in salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan definite artinya terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individi yang berarti yang tak terbagi. Jadi merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai dalam untuk menyatakan suatu kesatuan. Individualitas. Manusia tampak pada keinginan untuk selalu bertumbuh berkembang sebagai sosok pribadi yang khas atau berbeda dengan yang lain. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Masyarakat multikultural memperjuangkan kesederajatan antar kelompok, minoritas dan mayoritas, baik secara hukum maupun secara sosial. Multikulturalisme menuntut masyarakat untuk hidup toleransi, saling pengertian antar budaya dan antar bangsa dalam membina suatu dunia baru. Menurut pendapat saya, bila pernyataan di atas disesuaikan dengan kondisi masyarakat multikulturalisme di Indonesia saat ini, maka kondisi tersebut belum terwujud seperti yang diinginkan. Contoh dalam masyarakat multikulturalisme sendiri diantaranya adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adanya toleransi beragama dilihat dari adanya dialog antar agama, tetapi sekarang dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain masih ada. Perbedaan perlakuan terhadap kelompok lain juga masih ada, tetapi ada kelompok masyarakat yang juga mengajarkan dan mengembangkan multikulturalisme sebagai sumber persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Misalnya adanya pendidikan multikultural. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang saya dapat ketahui materi yang pernah dibawakan oleh Bapak Syarfuddin SPD MPD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.